Shalom FGF Cirebon, Happy Sunday. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Namun, jika kita sedang melalui musim yang tidak mudah sekalipun, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 12 ayat 9, bahwa di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. So hari ini, saya mau ajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri, memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menyatakan dengan iman bahwa kuasa Tuhan sempurna. Amin. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang setia, Allah Immanuel. Aku percaya, aku percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, ku percaya, dengan iman kami nyatakan, oh, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini yang Kau sediakan untuk kami nikmati Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk memasuki bulan September ini. Biar Engkau menyertai kami, menuntun kami, menetapkan langkah-langkah kami, sehingga kami berjalan dalam koridor Tuhan. Kami berdoa untuk upaya vaksinasi yang digencarkan pemerintah. Biarlah vaksinasi ini merata di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk remaja, dewasa, bahkan lansia, boleh menerima vaksin ini Tuhan sebagaimana mestinya. Kami berdoa untuk kelancaran dan keamanan aktivitas sekolah anak, supaya mereka tetap antusias mengikutinya, tekun belajar dan beroleh hasil yang maksimal. Kami berdoa ya Tuhan untuk Afghanistan, diberikanlah damai sejahtera buat mereka ya Tuhan, terlebih untuk anak-anak Tuhan, perlindungan dari tempat yang maha tinggi atas anak-anak Tuhan di Afghanistan. Engkau menolong dan membela mereka dengan cara yang ajaib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu dan setiap orang-orang yang berulang tahun bahkan anniversary Tuhan di bulan Agustus. Karuniakanlah kiranya kepada mereka kesehatan yang prima, sukacita, hati yang tetap mengucap syukur, panjang umur di tanah yang subur, kesehatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan untuk penurunan penularan COVID-19 selama PPKM berjalan. Kiranya hari demi hari kasus COVID semakin menurun dan semakin menurun, dan bangsa Indonesia semakin membaik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, nama Yesus yang luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kau Tuhan yang setia.
Happy Sunday semuanya. Bentar lagi kita akan mendengarkan suatu firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Erna Iskandar. Beliau begitu luar biasa, seorang yang gigih, seorang yang begitu berdedikasi. Even selamat Pastor Erna, beliau baru selesai daripada S3-nya di HITS untuk teologi ya. Saya percaya kita semua akan diberkati melalui firman yang akan dibagikan. Jadi siap, ayo catat dan renungkan. Oke, God bless you. Selamat pagi IFGF Cirebon. Hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda melalui IFGF YouTube ini di rumah Anda masing-masing. Terima kasih untuk kepada Pastor Handoyo dan Pastor Tommy yang memberikan kesempatan pada pagi hari ini membagikan firman Tuhan kepada Anda semua di rumah Anda masing-masing. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat kepada Pastor Handoyo yang sudah melalui satu masa namanya masa emeritus. Saat ini Pastor Handoyo sudah menyelesaikan tugas baktinya di dalam penggembalaan, baik juga dalam apostolik. Emeritus ini adalah suatu gelar kehormatan yang diberikan oleh IFGF Sinode kepada pejabat gereja, para pastor di seluruh dunia di mana mereka sudah menyelesaikan masa baktinya. Dan hari ini kita boleh mengatakan selamat kepada Pastor Handoyo. Dalam usianya saat ini, beliau sudah menyelesaikan masa bakti pelayanan yang Tuhan berikan melalui IFGF dan saat ini ada di IFGF Cirebon. Tuhan memberkati dan saya berdoa Pastor Handoyo dan Ibu Nini akan Tuhan terus pimpin di dalam kehidupannya ke depan ini. Dan untuk Pastor Tommy yang melanjutkan penggembalaan dari IFGF Cirebon, selamat dan biar Tuhan terus memberikan kekuatan dan juga hikmat kepada Pastor Tommy di masa-masa yang akan datang. Hari ini saya menjumpai Anda semua lewat masih dalam tema besar kita di bulan Agustus, yaitu adalah Leading Inside Out. Nah, kita hidup di masa yang tidak mudah sekali, karena sudah kita lewati hampir 1,5 tahun ini, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Mungkin ada di antara Anda yang kehilangan anggota keluarganya, bahkan mungkin ada yang mendengar saat ini dalam kondisi sedang sakit. Ada banyak hal yang terjadi. Bahkan mungkin Anda yang belum mendapatkan pekerjaan. Hari ini saya berdoa, lewat firman ini Anda akan dikuatkan, Anda akan bangkit, Anda akan mengalami terobosan. Karena ada rahasia yang kita miliki. Tapi hari ini saya ingin kita mendapatkan pesan ini dan menjadi berkat buat kehidupan Anda dan saya. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan 11, dan temanya hari ini adalah In His Glory, dalam kemuliaannya. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menjamah dan mengubah setiap kita yang mendengar, dan dimanapun kita berada kita akan mengalami kuasa Tuhan. Saya bacakan 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 10-11 ini ayat yang luar biasa yang menutup dari kitab 1 Petrus pasal 5. Ya, kita sudah belajar dalam Leading Inside Out bagaimana dalam firman Tuhan ini Tuhan membawa kita bahwa kita perlu menjadi teladan. Bagaimana kita juga mengalami perubahan dari dalam diri kita. Lewat kerendahan hati, dan juga kita belajar bagaimana dari Leading Inside Out ini kita juga bagaimana kita berjaga-jaga dengan pikiran kita. Tapi hari ini saya ingin bagian rahasia yang besar, yaitu Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Dan apa gunanya bagi Anda dan saya? Saya ingin memulai dengan satu kisah nyata, seorang anak gadis, bagaimana dia merubah dari seorang budak menjadi seorang putri raja. Namanya adalah Amoba Aina. Ya.
Omobaina. Dia lahir dari sebuah suku di negara Nigeria, sebuah negara di Afrika. Dan pada usia 5 tahun, desa suku ini diserang, papa mamanya meninggal, bahkan orang-orang desa ini ditawan oleh satu suku namanya Dahomey. Dan dia menawan orang-orang dari suku Yoruba ini, yaitu suku dari Omobaina ini. Dan bahkan mereka-mereka ini dijual sebagai budak ke Brasil, ke Portugis ya. Dan Omobaina sendiri ditawan menjadi budak. Dia melihat bagaimana teman-teman lain yang dijadikan budak itu, kemudian apa yang terjadi? Yaitu mereka dikorbankan. Satu hari, Ratu Victoria dari Inggris mengirimkan seorang kapten untuk berjumpa dengan kepala suku, yaitu Raja Dahomey ini. Dia memberikan perintah supaya orang-orang budak ini dibebaskan. Tapi kepala suku ini menolak. Tapi dia mengizinkan untuk kapten ini, utusan dari Ratu Victoria ini, membawa pulang Omobaina, dibebaskan dari budak. Pada waktu Ratu Victoria berjumpa dengan gadis ini, si Omobaina, hatinya jatuh hati dan dia mengadopsi Omobaina menjadi putrinya. Jadi dia adalah goddaughter. Artinya apa? Dia adalah anak angkat dari Ratu Victoria. Wow, itu merubah seluruh kehidupan dari Omobaina. Dia diberi nama yang baru, identitas yang baru, namanya Sarah. Dia bukan lagi seorang budak, tapi dia adalah seorang putri raja. Bahkan apa yang terjadi, dia punya fasilitas seorang putri raja. Dia punya kesempatan belajar sebagai seorang putri raja. Dan bahkan dia punya kewarganegaraan yang baru, yaitu kewarganegaraan Inggris. Satu hari waktu dia sedang bersekolah, yaitu satu saat karena dia tidak tahan dengan cuaca dingin, sehingga dia dikirim ke Sierra Leone, yaitu salah satu negara di Afrika, dan dia bersekolah di sana. Waktu dia bersekolah, karena dia putri raja, dia punya fasilitas yang berbeda dengan anak-anak lain yang tinggal di asrama, karena dia adalah seorang putri raja dari Ratu Inggris. Pada akhir dia menyelesaikan sekolah dan dia menikah. Wow, dia memiliki satu gelar yang penting di dalam dunia pendidikan. Bahkan di tangannya ada cincin, yaitu yang diberikan oleh dari kerajaan, yaitu satu predikat penting bahwa dia memiliki status yang tinggi sekali. Sebenarnya cerita Sarah ini bukankah mirip dengan kita? Kita tadinya adalah budak dosa. Tapi karena Tuhan Yesus, kita sekarang diangkat menjadi anak Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, diangkat menjadi anak Allah. Dan kita punya status yang baru, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Bahkan di dalam, katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya. Saya mau bacakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu kita berdosa, manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Allah menciptakan manusia, sebenarnya kita ini memiliki kemuliaan Allah itu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga kemuliaan Allah ini hilang. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kematiannya di atas kayu salib, kita yang percaya kepada Yesus, bahwa kita sudah diampuni, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu. Wow, ini dahsyat sekali. Kita yang tadinya hilang kemuliaan Allah, tapi kita sekarang sudah mendapatkannya di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membagikan dua hal yang penting sekali, yaitu satu, yang pertama adalah bahwa kita ini dipanggil ke dalam kemuliaan Allah. Saya mau bacakan ayat ini ya. Saya mau bacakan dari pasal 5, 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-10. Ayat yang kita bacakan tadi. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya.
Jadi dikatakan Allah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Kata memanggil di dalam ayat ini artinya itu ada suatu hubungan yang personal, ya. Personal. Artinya ini ditujukan secara khusus kepada Anda. Memanggil Anda kepada apa? Kepada kemuliaan Allah. Jadi yang tadinya kita kehilangan kemuliaan Allah, sekarang kita dibawa ke dalam kemuliaan Allah, kita mendapatkan kembali kemuliaan Allah itu. Nah, dikatakan juga bahwa kemuliaan Allah ini kekal. Kekal di sini artinya kemuliaan Allah yang diberikan Tuhan ini waktu kita terima karena kita percaya kepada Yesus, kita punya identitas baru. Kemuliaan Allah ini kita dapatkan kembali dan ini bersifat kekal. Kemuliaan Allah ini bukan karena perbuatan kita, tapi karena pemberian Tuhan. Identitas kita itu berubah, ya, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan identitas kita ini mulia, berharga, dan dicintai. Kalau kita tahu bahwa kita begitu berharga, hidup kita nggak akan sembarangan. Dan kemuliaan Allah yang Anda dan saya miliki ini tidak luntur, tetapi bersifat kekal, selama-lamanya, permanen. Walaupun kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi kemuliaan Allah di dalam diri Anda dan saya tidak luntur. Kita bisa kadang-kadang juga mengalami kelemahan, tapi karena ada kemuliaan Allah dalam diri Anda dan saya, kita bisa bangkit. Kemuliaan Allah ini yang kita terima di dalam Yesus bersifat kekal, membuat kita mampu memiliki segala sesuatu yang Yesus miliki. Apa yang Yesus miliki? Karakternya, potensinya, kemurahannya, kekayaannya. Di dalam hikmat, dalam segala hal. Hari ini saya berdoa supaya Anda yang mendengar pesan ini mendapat kekuatan yang baru. Bahwa Anda, di dalam diri Anda ada kemuliaan Tuhan. Bahwa kemuliaan ini bersifat kekal. Walaupun Anda mungkin hari ini waktu Anda mendengar, Anda baru saja melakukan suatu kesalahan. Saya mau katakan bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam diri Anda. Anda bangkit, Anda bertobat, Anda berjalan bersama dengan Tuhan lagi. Petrus, salah satu orang murid Yesus yang menulis kitab Petrus ini, dia mengalami perubahan hidup waktu dia berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea. Saat itu, Yesus bangkit dari antara orang mati dan masih ada di dunia ini. Sebelum dia kembali ke rumah Bapa, dia berjumpa dengan Petrus di pinggir Danau Galilea. Dia menyatakan kepada Petrus, bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, sehingga membuat Petrus hancur hatinya. Dia bilang, ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau. Perkataan Yesus sama, jawabannya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu membuat hancur hati Petrus dan dia berubah. Dan dia menjadi salah satu orang yang membuat perubahan di dalam kepemimpinan kekristenan. Di mana dia yang tadinya seorang penakut, dia menjadi seorang yang berani. Berkhotbah di depan 3.000 orang dan orang yang mendengar berobat. Saudara tahu, sebenarnya sebelum Yesus mati dan disalibkan, Yesus itu pernah mengatakan satu kalimat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Mulai saat ini namamu adalah Petrus. Petrus artinya batu karang yang kokoh. Mungkin nama dia di KTP-nya dia itu masih Simon. Petrus itu diberikan namanya oleh Yesus kepada Simon. Bahwa kamu adalah batu karang yang kokoh. Tapi untuk Petrus menyadari bahwa dia sebuah batu karang yang kokoh, itu perlu suatu proses. Sampai dia mengalami suatu perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan. Waktu Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, di situ dia berubah. Dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia berani menyampaikan kabar baik di depan semua orang. Bahkan dia berani kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan dia melakukan apa yang Yesus lakukan.
yaitu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan melakukan banyak hal untuk penyebaran kabar baik. Kalau kita lihat Petrus ini yang tadinya ya seorang yang suka ceplas-ceplos, seorang yang emosinya tidak stabil, yang meletup-meletup, kadang-kadang bisa gampang marah, tapi ternyata dia berubah. Dan dia bahkan diberikan kepercayaan untuk memimpin semua domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya. Saudara, Anda dan saya juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan saat ini kita punya identitas baru. Mungkin nama Anda masih sama. Mungkin nama Anda David sejak lahir. Tapi mungkin Anda dulu belum terima Tuhan. Sekarang sudah terima Tuhan, nama Anda masih David. Tapi di mata Tuhan ada perubahan identitas. Yaitu apa? Bahwa Anda sekarang sudah menjadi milik Tuhan, anak Allah, dan Anda memiliki identitas baru di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika orang-orang lain semua ragu-ragu, Petrus yang berubah ini bangkit dengan berani. Saudara, di saat mungkin dulu kita banyak juga mengalami keraguan-raguan, tapi saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup kita berubah. Iman kita dikuatkan. Karena kita memiliki kemuliaan Allah yang tinggal di dalam kita. Kita sudah dipanggil, yang tadinya kita belum mendapatkan kemuliaan Allah karena kehilangan, karena dosa. Sekarang kita mendapatkan, kita yang tadinya adalah budak dosa, sekarang menjadi kekasih Allah karena kasih karunia daripada Tuhan. Allah memanggil Anda dan saya. Kehidupan Anda dan saya berubah ketika kita menyadari siapa diri kita di mata pencipta kita. Bahwa kita berharga dan kita bernilai. Yang kedua, setelah kita dipanggil ke dalam kemuliaannya, dan kemuliaannya bersifat kekal, permanen, kita juga dipulihkan dalam kemuliaannya. Jadi poin yang kedua adalah, saya mau bagikan bahwa kita ini dipulihkan di dalam kemuliaannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, saudara, ada perbedaan ya, kata kekal dan kata seketika di sini. Petrus itu mau menekankan bahwa kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya di dalam saat kita terima Tuhan Yesus itu bersifat kekal. Dan pemulihan yang terjadi di dalam diri kita itu juga bersifat kekal. Karena kenapa? Kita dipanggil dalam kemuliaannya, dan tahukah Anda, saat ini Anda dan saya menjalani kehidupan ini di dalam kemuliaan Allah. Dengan potensinya, dengan karakternya, dengan kekayaannya, dengan hikmatnya, dengan kekuatannya. Jadi saudara, kita sedang melewati satu proses dipulihkan, direstorasi di dalam kemuliaannya yang ada di dalam diri kita. Kenapa kita mesti melewati proses restorasi ini, pemulihan ini? Karena kalau kita tidak direstorasi, kita nggak akan tahan menghadapi tekanan-tekanan dunia ini. Yang tadinya kita adalah berdiri di dunia, di pihak dunia, sekarang kita berdiri di pihaknya Tuhan. Itu ada tekanan-tekanan yang kita hadapi. Kalau kita melewati proses restorasi ini, kita akan dikuatkan, kita akan dikokohkan, kita akan diteguhkan, bahkan kita akan dilengkapi juga. Sehingga ketahanan kita bertambah. Ketahanan ini akan membuat kita kuat di dalam melewati semua proses yang dikatakan seketika itu. Pastor, ini nggak seketika, sudah lama, udah nggak tahan. Di mata Tuhan itu seketika. Dan dia sampaikan kepada Anda dan saya bahwa ini ada masa limitnya, ada stopnya. Tidak selamanya penderitaan yang Anda hadapi ini berjalan.
tapi ada titik berhentinya. Dan saya berdoa, hari ini Anda mengalami kekuatan, semangat yang baru, bahwa Anda sedang diproses di dalam kemuliaannya, bahwa Anda sedang melewati pemulihan di dalam kemuliaannya, dan menjalani kehidupan ini untuk suatu proses di dalam kemuliaannya, untuk dilengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan. Nah, artinya apa sih kalau dilengkapi? Artinya kita dibuat semakin lengkap. Artinya kita semakin dibawa dalam satu kemuliaan lain. Trauma-trauma kita, pengalaman kita masa lalu, semuanya dirubah oleh Tuhan, ya, menjadi semakin serupa dengan Dia. Bahkan kita juga dibawa dalam proses apa? Diteguhkan. Artinya kita semakin kuat, semakin berdiri teguh, dan semakin dikuatkan, dan kita terus bisa bertahan melewati semuanya. Bahkan kita dikuatkan, kita punya akses untuk mendapatkan segala kekuatan di dalam Yesus. Karena Anda dan saya adalah anak Allah. Kita punya akses di dalam Yesus, di dalam kemuliaannya, mendapatkan hikmatnya, kekuatannya, potensinya, yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kita akan dikokohkan. Saudara tahu, Petrus itu adalah boleh dianggap sebagai seorang yang gagal. Karena dia berapa kali baru saja bilang, saya mau membela Yesus. Atau dia sudah menyangkal Yesus. Dan sering kali dia berjanji dan sudah tidak menepati. Saudara, tapi Tuhan memilih dia. Memakai dia. Dia yang tadinya ragu-ragu menjadi orang yang percaya. Dia yang tadinya bimbang, sekarang orang yang sangat konsisten. Bahkan dia menjadi seorang pemimpin yang membawa perubahan. Saya juga pernah mengalami demikian. Seorang yang takut, kemudian dirubah Tuhan seperti Anda lihat sekarang, seperti seorang yang berani. Bahkan, saya yang tadinya punya masa lalu, trauma, tapi Tuhan rubahkan semuanya, sehingga saya bisa menatap ke depan. Semuanya Tuhan rubah di dalam kemuliaannya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan punya rencana untuk kemuliaan ini. Dunia memilih orang selalu yang terbaik. Kalau kita melamar pekerjaan, kandidat yang terbaik, sekolah yang terbaik, nilai yang terbaik, orang karakter baik. Tapi saat Tuhan memilih Anda dan saya, siapa kita? Kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan memilih kita, dan Tuhan tahu di dalam diri Anda dan saya ada potensi-potensi yang besar. Hari ini saya berdoa supaya kita tetap berjalan di dalam proses ini, di dalam kemuliaannya. Anda memiliki kemuliaan Allah, dan Allah sedang melakukan proses pemulihan di dalam kemuliaan itu. Dan kemuliaan yang ada dalam diri Anda, ini Tuhan terus tambahkan saat kita melewati proses ini. Dia memanggil dan memulihkan Anda dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Anda dilahirkan dengan potensi tak terbatas untuk sebuah tugas khusus, melakukan misi kebaikan yang telah dipersiapkan Allah. Hari ini, sebelum saya mengakhiri firman ini, saya ingin mengundang Anda yang pertama. Pertama adalah, bagi Anda yang mendengar YouTube ini, bukan kebetulan Anda mendengar, tapi Tuhan punya rencana untuk Anda, yaitu Anda untuk mengalami kemuliaan Allah. Mungkin Anda berkata, saya ingin mengalaminya. Jalannya mudah sekali. Buka hati Anda, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akui Dia, bahwa Dia sudah mati bagi hidup Anda, sehingga Anda yang adalah budak dosa sudah dibebaskan olehnya lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan hari ini, saat Anda membuka hati, kemuliaan Allah ada dalam diri Anda, dan Anda disebut sebagai anak Allah. Saya ingin berdoa buat Anda saat ini. Bagi Anda yang membuka hati, dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin Anda mengangkat tangan dan membuka hati dan berdoa seperti yang saya katakan. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya berdoa, Tuhan, saya minta Engkau masuk dalam kehidupan saya. Terima kasih karena Engkau sudah memberi saya kehidupan. Saya dibebaskan.
Saya diampuni lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Saya menyerahkan hidup saya dan pimpin hidup saya untuk saya berjalan di dalam kemuliaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus sudah berdoa. Amin. Nah, bagi Anda jemaat yang sudah mengikuti Yesus, sudah disebut sebagai anak Allah, identitas Anda adalah anak Allah. Dan Allah sudah memberikan kemuliaan itu dalam diri Anda. Dan Allah bekerja di dalam diri Anda mendatangkan kebaikan. Anda sedang lewat satu proses pemulihan untuk dilengkapi, untuk diteguhkan, untuk dikuatkan, dan dikokohkan. Sehingga menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hari ini, dimanapun Anda berada, pergumulan apapun yang Anda hadapi, saya berdoa, biar kekuatan Tuhan turun atas kehidupan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap mereka yang mengikuti YouTube ini yang berdoa saat ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami mulia. Kami sangat dicintai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ada kemuliaan-Mu di dalam diriku. Dan kami menjalani kehidupan ini di dalam kemuliaan-Mu. Hari ini juga, setiap mereka yang mendengar Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang hampir putus asa dikokohkan kembali. Terus maju bersama-Mu Tuhan. Bahkan mereka yang bimbang dikuatkan, ditambahkan imannya untuk terus percaya, memandang kepada-Mu. Bahwa semua penderitaan ini hanya seketika, akan ada masa limitnya. Dan pada saat itu kemuliaan-Mu terus akan Kau berikan, tambahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan saat ini, kalau ada yang takut, bebaskan mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami kemerdekaan dalam Engkau. Untuk mereka terus percaya kepada-Mu. Bahkan mereka yang lemah, hari ini juga mendapatkan kekuatan yang supernatural baru dalam Tuhan. Tuhan, aku berdoa setiap jemaat, setiap yang mendengar, setiap yang mengikuti, mengalami berkat hari ini secara luar biasa. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan yang baru terjadi. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya berkata amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati Anda semuanya. Ayo sama-sama kita menerima berkat. Dan saya percaya kita begitu diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia, biarlah segala berkat ini kan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, dan semua hasil yang sampai punya kau kerjakan. Sehingga perbendaharannya akan melimpah, akan dibukakan, dan kau akan diberkati ketika kau masuk. Ketika engkau keluar dari rumahmu, dan Tuhan akan membiarkan setiap musuh-musuhmu terpukul kalah. Sehingga engkau akan terus diangkat naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kami percaya sehingga akhirnya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. So see you again next week. God bless you.